warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang VLAN dan trunking. VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Nah, semisal di sini ada sebuah ruangan, lalu dibagi menjadi 3 divisi semisal. Nah, divisi yang di atas itu kita katakan saja engineering, lalu yang di tengah programming, dan yang di bawah itu kita katakan marketing. Engineering itu VLAN-nya adalah 10, lalu programming itu VLAN-nya 20, dan yang terakhir yaitu marketing VLAN-nya adalah 30. Nah, di sini masing-masing VLAN-nya itu akan dibagi menjadi beberapa IP, teman-teman. Semisal untuk engineering, IP-nya itu adalah 192.168.10.0/24. Lalu untuk programming, IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Dan yang terakhir marketing, IP-nya yaitu 192.168.30.0/24. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini semua berbeda ya teman-teman untuk networknya, yaitu 10, 20, dan 30. Nah, masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung ke switch ya teman-teman. Di sini kita pingin engineering itu bandwidth-nya itu adalah 10 MB. Lalu untuk programming mungkin lebih tinggi dari engineering karena butuh kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 20 MB. Lalu untuk marketing sendiri karena untuk promosi yaitu menjadi 30 MB ya teman-teman. Dan disitulah VLAN itu dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan tersebut. Setelah semuanya dikonfigurasi, baru semuanya bisa dimanajemenkan ya teman-teman oleh VLAN-VLAN-nya tersebut. Jadi fungsi VLAN yang pertama itu adalah untuk memanajemenkan, dan fungsi yang keduanya yaitu untuk memecah broadcast domain. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, di sini kan pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Semisalkan untuk yang engineering ini kita katakan menjadi PC1, PC2, dan PC3. Nah, PC1 ingin mengirim paket ke PC2, yaitu PC1 mengirimkan ke switch dulu, lalu switch akan mengirimkan paket ke PC2 dan PC3 untuk broadcastnya teman-teman. Namun untuk paket tersebut tidak akan dikirim ke programming. Kenapa? Karena di situ sudah berbeda domain ya teman-teman. Lalu di sini jika dilihat secara fisikal, switch itu relnya itu hanya satu teman-teman. Namun aslinya itu ada 3 teman-teman. Kalau semisal dilihat secara logikalnya. Di sini misalkan terhubung ke engineering, lalu yang kedua terhubung ke programming, dan yang terakhir itu terhubung ke marketing. Jadi begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba membuat topologinya ya. Di sini kita masukkan satu switch dan 6 PC. Jika sudah, di sini nama PC-nya saya ganti dulu agar lebih urut. Lalu jika sudah diganti semua, di sini kita hubungkan menggunakan kabel automatical. Yang pertama dari PC1 ke switch yaitu FA01, lalu PC2 terhubung dengan FA02, dan PC3 ke switch yaitu terhubung ke FA03, dan PC4 ke switch yaitu terhubung dengan FA04, lalu PC5 FA05, dan PC6 FA06. Jika sudah semua, kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini di sebelah kiri itu menggunakan IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk sisi sebelah kanan itu menggunakan IP 192.168.20.0/24. Oke, sekarang jika sudah, kita bikin ruangannya terlebih dahulu. Nah, di sini di sisi sebelah kiri yaitu menggunakan VLAN 10. Dan sisi sebelah kanan itu kita menggunakan VLAN 20 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita konfigurasi IP di PC-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik PC1 lalu ke desktop, dan di sini kita pilih IP configuration. Di sini IP-nya kita isikan 192.168.10.1. Di sini tidak menggunakan slice ya teman-teman. Dan untuk subnet max-nya di sini kita klik saja, nanti akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita ke PC2. Nah, di PC2 itu IP-nya adalah 192.168.10.2. Lalu untuk subnet max-nya diklik saja.
Jika di PC 2 sudah, sekarang kita lanjut ke PC 3, yaitu IP-nya 192.168.10.3. Dan untuk subnet max-nya diklik juga. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk IP yang di VLAN 10. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang di VLAN 20-nya, yaitu dari PC 4 sampai PC 6. Nah, di PC 4 itu IP-nya kita isikan 192.168.20.1. Lalu untuk subnet max-nya kita klik saja. Setelah itu kita ke PC 5, IP configuration, lalu di sini IP-nya yaitu 192.168.20.2. Subnet max-nya kita isi juga. Nah, yang terakhir yaitu di PC 6 teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.20.3. Di sini subnet max-nya kita isikan juga ya teman-teman. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan mencoba berkomunikasi dulu ya teman-teman untuk sesama VLAN-nya. Yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 3. Di sini sukses juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba berkomunikasi yang VLAN 20-nya, yaitu dari PC 4 ke PC 5. Oke, sukses. Lalu dari PC 5 ke PC 6. Oke, sukses juga. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Dan di sini sudah bisa saling komunikasi. Namun untuk antar VLAN belum bisa ya teman-teman karena berbeda network. Jadi untuk komunikasi itu menggunakan router. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu ya teman-teman di switch. Di sini kita masuk ke switch dulu. Lalu kita masuk ke tab CLI. Nah, jika sudah di sini kita masuk saja ke mode configuration ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat VLAN 10-nya, yaitu kita ketikkan VLAN 10 dengan nama programming. Lalu jika sudah kita exit dulu. Selanjutnya di sini kita bikin VLAN 20-nya. Namanya yaitu marketing. Jika sudah kita exit lagi, dan di sini karena kita masih di mode configuration, jadi untuk mengeceknya kita ketikkan doso VLAN brief. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya, yaitu dengan nama programming dan marketing. Namun di sini belum ada interface-nya, karena default interface-nya itu mereka masuk pada VLAN 1 teman-teman. Sekarang kita akan mengkonfigurasikannya untuk VLAN yang 10 dan 20. Di sini VLAN 10 kita buat dulu interface-nya yaitu menjadi FA01, 02 dan 03. Nah, untuk yang VLAN 20 kita buat interface-nya menjadi FA04, 05 dan 06 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Lalu kita masukkan command switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 10. Karena akan dimasukkan ke VLAN 10 ya teman-teman. Lalu jika sudah kita exit. Kemudian kita bikin juga untuk yang FA02-nya dan FA03. Caranya masih sama ya teman-teman seperti FA01. Oke, sudah selesai untuk yang VLAN 10-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan yang VLAN 20-nya, yaitu caranya kita masuk ke interface FA04 ataupun bisa kita ketikkan interface arrange FA04 sampai 6. Jadi akan lebih cepat ya teman-teman. Ini versi simpelnya. Terus kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita exit. Sekarang kita coba cek apakah sudah ada atau belum. Yaitu kita ketikkan doso VLAN brief. Di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10 yaitu programming dengan port-portnya yaitu FA01, 02 dan 03. Lalu untuk VLAN 20 marketing yaitu FA04, 05 dan 06. Jadi semua PC-PC ini sudah masuk pada VLAN masing-masing ya teman-teman. Sekarang kita ke tab simulation. Di sini kita delete terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba komunikasikan dulu, misalkan dari PC 2 mengirim paket ke PC 3. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP ya teman-teman, artinya sudah pernah berkenalan. Di sini kita hapus dulu ya teman-teman untuk ARP table-nya. Di PC 1 kita masuk ke command prompt.
kita cek dulu yaitu ARP-A. Oke, di sini ada. Sekarang kita hapus dulu yaitu ARP-D. Terus kita coba cek lagi. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Lalu kita hapus juga yang di PC 2-nya. Yaitu kita ke command prompt, lalu kita ARP-D. Lalu kita cek lagi, lalu kita cek lagi. Sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya di PC 3 kita ARP-D juga. Oke, sudah. Sekarang kita coba ke switch-nya. Kita coba cek show MAC address table. Di sini di tab CLI kita coba cek yaitu show MAC address table. Nah, ternyata di sini masih ada ya teman-teman. Di sini kita hapus dulu. Caranya yaitu kita ketikkan clear MAC address table. Oke, kita coba cek lagi. Sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu untuk komunikasi yang tadi kita delete dulu. Di sini kita coba cek ulang yaitu PC 1 mengirimkan paket ke PC 2. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yaitu mengirimkan paket ARP, tidak ICMP lagi. Lalu dari PC 1 dia mengirimkan ke switch, dan dari switch akan dikirim ke PC 2 dan PC 3. Tidak mengirimkan ke PC 4, 5, dan 6. Itu adalah fungsi VLAN ya teman-teman, yaitu memecahkan broadcast domain. Jadi paket tersebut hanya akan dikirim ke VLAN 10, tidak ke VLAN 20. Di sini PC 3 tidak menerima paketnya ya teman-teman, karena tujuannya yaitu ke PC 2. Di sini PC 2 mengirimkan lagi ke switch, kemudian switch mengirimkan lagi ke PC 1. Di sini setelah berkenalan, PC 1 akan mengirimkan paket ICMP ke PC 2. Dan PC 2 membalas, lalu dikirimkan lagi ke switch. Dan dari switch akan dikirimkan lagi ke PC 1. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk fungsi VLAN, yaitu memindahkan, memanajemenkan, dan untuk memecah broadcast domain. Selanjutnya kita akan mencoba membuat ruangan lagi. Jadi nantinya yaitu ada 2 ruangan ya teman-teman. Kita buat dulu topologinya. Di sini topologinya masih sama seperti ruangan yang ke-1, yaitu kita tambahkan 1 switch dan 6 PC. Jika sudah, di sini saya ganti dulu nama PC-nya agar lebih urut ya teman-teman. Lalu kita hubungkan. Di sini untuk interface-nya masih sama ya teman-teman, yaitu PC 1 terhubung dengan FA01, PC 8 yaitu FA02, PC 9 yaitu FA03, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Oke, sudah. Lalu kita bikin ruangannya terlebih dahulu. Di sini masih sama seperti awal ya teman-teman. Untuk sebelah kiri itu menggunakan VLAN 10, dan untuk yang sebelah kanan itu menggunakan VLAN 20. Lalu untuk IP-nya masih sama juga, yaitu VLAN 10.10.0 dan VLAN 20 yaitu 192.168.20.0. Jika sudah, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di PC masing-masing. Pertama di PC 7 kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini IP-nya yaitu 192.168.10.4. Subnetnya kita klik. Oke, lalu untuk PC 8 IP-nya yaitu 192.168.10.5. Oke, sudah. Dan yang terakhir yaitu PC 9, IP-nya yaitu 192.168.10.6. Oke, sudah semua ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk yang VLAN 10-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan yang VLAN 20-nya. Di PC 10 IP-nya adalah 192.168.20.4. Terus yang di PC 11 kita isikan IP-nya yaitu 192.168.20.5. Oke, sudah. Dan yang terakhir PC 12 IP-nya adalah 192.168.20.6. Oke, selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN-nya juga ya teman-teman, yaitu kita masuk ke switch, kita masuk ke menu tab CLI. Di sini kita masuk ke mode configuration ya teman-teman. Lalu kita bikin dulu VLAN-nya. Yang pertama yaitu VLAN 10 dengan nama programming, dan yang kedua yaitu VLAN 20 dengan nama marketing. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan interface-nya ke VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini untuk interface-nya masih sama dengan ruangan 1 ya teman-teman, yaitu VLAN 10 itu interface range FA01 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10 lagi. Jika sudah, kita exit. Setelah itu kita bikin yang VLAN 20-nya ya teman-teman, yaitu interface range FA04 sampai 6. Kemudian switch port mode akses.
dan switch port akses VLAN 20. Udah, lalu kita exit lagi. Di sini kita coba cek dulu ya teman-teman, yaitu kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk interface-nya maupun programming dan marketing. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang terang ya teman-teman. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu. Oke, di sini untuk fungsi terang itu sendiri adalah menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Artinya untuk VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati ini. Di switch pertama itu yang terhubung dengan switch kedua itu yaitu FA07. Dan switch kedua yang terhubung dengan switch pertama itu juga sama, yaitu FA07. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasi terang ya teman-teman, agar terang tersebut bisa saling berkomunikasi antar ruang 1 dan ruang 2. Yang pertama kita konfigurasi di switch pertama, kita masuk pada mode configuration. Terus masuk pada mode interface, yaitu interface FA07. Kemudian kita konfigurasi terangnya, yaitu switch port mode terang. Oke, di sini ada keterangannya ya teman-teman. Kita cek saja. Do show interface terang. Di sini ada keterangan ya teman-teman bahwa FA07 ini statusnya sudah trunking. Oke, ini untuk di switch pertama. Sekarang kita coba yang di switch kedua. Kita masuk pada interface 07. Lalu switch port mode terang. Sekarang kita coba cek do show interface terang. Nah, di sini sudah trunking juga ya teman-teman untuk statusnya. Selanjutnya kita coba berkomunikasi ya teman-teman antar terangnya, yaitu dari PC1 ke PC7. Nah, di sini successful. Jadi sudah bisa untuk saling komunikasi ya teman-teman. Sekarang kita coba antar VLAN-nya. Kita masuk kepada tab simulation. Kemudian kita coba dari PC2 ke PC9. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Lalu dari PC2 akan mengirimkan ke switch, terus dari switch akan mengirimkan ke switch 2 dan juga PC1 dan PC3. Oke, di VLAN 10 untuk PC1 dan PC3 tidak ada yang merespon ya teman-teman, karena di sini tujuannya bukan untuk mereka. Nah, di ruang 2 ini di switch akan membroadcast PC7, 8 dan 9 ke VLAN 10-nya. Di sini yang merespon itu adalah hanya PC9 karena tujuannya untuk PC9. Terus dari PC9 akan membalas lagi ke switch. Dan dari switch akan ke switch ruang 1. Dan dari switch lagi akan dikirimkan ke PC2. Oke, di sini setelah berkenalan PC2 akan mengirimkan paket ICMP. Oke. Ini ke switch dulu ya teman-teman. Terus dari switch akan ke switch lagi, dan dari switch ruang 2 akan ke PC9. Nah, di sini paketnya sudah diterima oleh PC9 ya teman-teman. Kemudian PC9 akan membalasnya lagi. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Lalu kita coba yang VLAN 20-nya, misalkan dari PC5 ke PC12. Nah, di sini successful ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi terang ini sudah berhasil. Sudah bisa saling berkomunikasi antar VLAN-nya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa itu terang dan juga kita sudah mengkonfigurasi. Terus juga tadi kita sudah mencoba saling berkomunikasi dan hasilnya juga sukses ya teman-teman. Sekarang kita akan coba belajar tentang alawet terang. Kita coba lihat di sini. Kita masuk ke mode prevalence. Terus kita lihat show interface terang. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada VLAN allowed on terang, yaitu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FA07. Karena di sini default, jadi semuanya bisa melewati ya teman-teman, yaitu dari 1 sampai 1005. Nah, sedangkan untuk VLAN allowed and active in management domain ini adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba untuk melewati FA07 ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba ubah. Yang boleh diizinkan adalah hanya VLAN 10 dan 20. Di sini kita coba masuk pada mode configuration, lalu masuk pada interface FA07, terus switch port terang allowed VLAN. Nah, di sini kita masuk ke VLAN berapa saja yang mau diizinkan. Di sini kan kita mau mengizinkan VLAN 10 dan 20. Jadi kita isikan VLAN 10 dan 20. Lalu kita exit.
Dan kita coba cek lagi ya teman-teman, yaitu do show interface terang. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, bahwa yang diperbolehkan untuk melewati FA07 itu adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini sekarang kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, successful ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk alawat terang itu. Selanjutnya di sini kita coba bikin topologi lagi, yaitu untuk yang ruang 3. Di sini kita coba masukkan switch, terus kita masukkan 6 PC, kemudian kita hubungkan. Nah, di sini masih sama ya teman-teman untuk interface-nya yang terhubung. Di sini PC 13 yaitu FA01 dan seterusnya. Sekarang kita bikin ruangannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sudah. Untuk IP-nya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu yang sebelah kiri IP-nya adalah 192.168.10.0/24 dan yang di sebelah kanan IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Dan di sebelah kanan juga masih menggunakan VLAN 20, sedangkan di sebelah kiri masih menggunakan VLAN 10. Oke. Sekarang kita hubungkan dulu antar switch-nya ya teman-teman, dari ruang 2 ke ruang 3. Sudah. Lanjut kita konfigurasikan antar VLAN-nya ya teman-teman. Ini kita masuk pada mode konfigurasinya terlebih dahulu. Dan di sini kita bikin VLAN-nya ya teman-teman. Yang pertama adalah VLAN 10 dengan nama programming. Lalu selanjutnya VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, sudah, lalu kita exit. Kemudian kita masukkan interface-nya, yaitu untuk VLAN 10 interface-nya adalah interface range FA01 sampai 3. Terus switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Lalu yang VLAN 20 kita masukkan interface-nya juga, yaitu interface range FA04 sampai 6. Kemudian switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba cek, yaitu do show VLAN brief. Nah, sudah ya teman-teman untuk interface-nya. Di sini VLAN 10 itu 1 sampai 3 dan VLAN 20 itu 4 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan untuk terangnya ya teman-teman, dari ruang 3 dulu. Di sini mengarah ke switch itu adalah FA08. Di sini langsung aja kita masuk ke interface 08. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita bisa lihat ya teman-teman, yaitu do show interface terang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk FA08 statusnya sudah trunking juga. Sekarang kita konfigurasikan lagi. Nah, di sini kita masuk ke interface FA07 yang terhubung dengan FA02. Kemudian switch port mode terang. Oke, sekarang kita lihat yaitu do show interface terang. Nah, di sini FA07 statusnya juga sudah trunking ya teman-teman. Untuk mengeceknya sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Oh iya, sebelum itu di sini kita konfigurasikan IP di PC-PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita konfigurasikan dulu di PC 13, yaitu IP-nya 192.168.10.7. Lalu di PC 14 IP-nya adalah 192.168.10.8. Dan yang terakhir adalah PC 15, yaitu IP-nya 192.168.10.9. Lalu di VLAN 20 juga kita konfigurasikan. Nah, sekarang kita ke PC 16, yaitu IP-nya 192.168.20.7. Lalu di PC 17 IP-nya yaitu 192.168.20.8. Dan yang terakhir PC 18 adalah 20.9. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 7 ke PC 13. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 12 ke PC 18. Sukses juga.
Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat topologi yang ketiganya. Sekarang kita akan belajar tentang MLS dan multi-layer switch ya teman-teman. Jadi MLS itu yang ini ya teman-teman. Kita akan coba menerangkan MLS ini ke switch ruang 3. Langsung saja kita konekkan ya teman-teman. Terus kita konfigurasi terangnya di ruang ketiga ini. Nah, di sini yang terhubung itu tadi adalah FA08 ya teman-teman. Kita masuk ke mode global configuration. Terus kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA08. Kemudian switch port mode terang. Oke, kita coba cek yaitu doso interface terang. Nah, di sini sudah terangking ya teman-teman untuk statusnya. Lalu kita konfigurasikan juga di multi layer switch-nya. Oke, di sini kita konfigurasikan. Kita masuk ke mode configuration. Terus kita masuk ke interface-nya. Tadi yang mengarah ke switch ruang 3 itu adalah FA01. Interface-nya yaitu berarti interface FA01 ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan juga yaitu switch port mode terang. Nah, di sini kita mendapatkan komen recheck ya teman-teman, karena untuk interface FA01 itu tidak bisa melakukan terang. Karena encapsulation itu adalah auto. Nah, mode terang itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada ISL punyanya Kisco, yang artinya switch punyanya Kisco ketemu dengan switch punyanya Kisco juga. Maka itu bisa melakukan yang namanya ISL ya teman-teman. Dan juga di sini ada 802 1Q. Nah, ini adalah open start ya teman-teman. Untuk switch multi layer ini itu support ISL ya teman-teman, dan juga .1Q. Tapi untuk switch yang di ruang 3 ini tidak support ke ISL teman-teman, namun dia support ke .1Q. Jadi kalau kita konfigurasikan terangnya di switch ruang 3 ini, itu akan otomatis terhubung ke .1Q. Jadi ketika kita konfigurasikan terangnya, dia itu bingung teman-teman mau pakai yang ISL atau .1Q. Jadi sebelum kita mengetikkan komen mode terang, kita harus mengkonfigurasikan encapsulation-nya. Oke, langsung saja yaitu switch port terang encapsulation .1Q. Oke, baru kita konfigurasikan terangnya yaitu switch port mode terang. Sudah ya teman-teman, kita coba lihat lagi yaitu doso interface terang. Nah, di sini bahwa FA01 ini statusnya sudah terangking ya teman-teman, dan juga encapsulation. Ini sudah .1Q. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya untuk mengkonfigurasi terang pada switch multi layer ini. Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang terang pada multi layer switch. Sekarang kita akan belajar tentang dinamik terang protokol. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mode akses dan juga mode terang. Jadi untuk mode akses itu dia menuju pada device, dan mode terang itu menuju pada switch. Sekarang kita akan belajar tentang dinamik terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode baru. Jadi mode baru tersebut itu ada dynamic auto dan dynamic desirable. Oke, di sini kita lihat bahwa misalkan dynamic auto ketemu dengan dynamic auto itu artinya menjadi akses teman-teman. Kemudian misalkan untuk dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu akan menjadi terang. Dan untuk terang ketemu terang itu akan menjadi terang juga teman-teman. Lalu untuk akses ketemu akses itu akan menjadi akses ya teman-teman. Kemudian untuk yang desirable juga sama, dia menyesuaikan ketemunya dengan siapa atau dengan mode apa. Misalkan di sini dynamic desirable ketemu dengan dynamic desirable itu akan menjadi terang, seperti itu ya teman-teman. Begitupun untuk mode terang dan mode akses ini. Jadi untuk dynamic auto itu sifatnya menunggu. Lalu untuk dynamic desirable itu sifatnya mengajak, dan untuk mode terang dan akses itu sifatnya adalah memaksa teman-teman. Jadi misalkan itu ada dua switch. Terus switch pertama ini adalah dalam mode dynamic auto, dan untuk switch kedua itu dalam mode terang. Maka akan menjadi terang ya teman-teman, karena di switch 2 ini memaksa switch 1 untuk menjadi terang teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman tentang apa itu dinamik terang protokol. Langsung saja kita coba praktek dinamik protokolnya ya teman-teman. Di sini kita buat topologinya, yaitu kita bikin dua switch, lalu kita hubungkan saja. Di sini masih belum menyala ya teman-teman. Di sini kita klik saja yang fast forward ini. Oke, sudah menyala ya teman-teman. Di sini pada kedua switch ini itu masing-masing terhubung dengan FA01 teman-teman. Kita coba lihat dulu mode apa yang dipakai di switchnya. Kita coba lihat.
kita masuk ke mode prevalence. Kemudian untuk melihat modenya kita ketikkan show interface FA01 switch port. Nah, di sini ada administrasi mode dan operation mode. Untuk administrasi mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan, dan untuk operational mode ini adalah hasilnya teman-teman atau yang sedang dijalankan. Nah, di sini defaultnya untuk administrasi mode itu adalah dynamic auto, dan hasilnya itu adalah static access ya teman-teman. Kita coba cek di PC 4. So, interface FA01 switch port. Oke, di sini administrasi mode ya teman-teman. Jadi menunggu ketemu menunggu itu hasilnya adalah akses. Nah, di sini akan konfigurasi di switch 4 menjadi dynamic disable. Langsung saja kita masuk ke configuration. Lalu kita masuk ke interface FA01, terus switch port mode dynamic disable. Lalu kita lihat ya, yaitu to show interface FA01 switch port. Kita coba lihat di switch ketiganya, yaitu show interface FA01 switch port. Nah, di sini hasilnya juga sudah menjadi terang ya teman-teman. Artinya switch ketiga ini memaksa switch keempat untuk menjadi terang. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk materi tentang dinamik terang protokol. Sekarang kita akan belajar lagi tentang apa itu on-gate dan tie-gate. Misalkan di sini kita masuk pada tab simulation. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari PC 11 ke PC 16. Oke, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman. Lalu dari PC 11 ini mengirimkan ke switch, dan dari switch akan membroadcastnya. Nah, paket yang dikirimkan dari switch ke switch itu adalah target teman-teman. Nah, bisa dilihat ada .1Q, artinya itu ini ditandai ya teman-teman. Jadi paket ARP yang ada .1Q nya seperti ini adalah target. Jadi intinya target itu adalah paket ARP yang ada tanda .1Q nya. Sedangkan untarget itu adalah paket yang tidak ada tanda .1Q nya. Jadi seperti itu saja teman-teman untuk penjelasannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan ataupun penjelasan yang tidak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.